Di tengah panasnya jalanan Surabaya, di antara suara klakson, debu, dan notifikasi order yang kadang sepi, ada satu pemandangan yang bikin banyak orang berhenti scrolling. Seorang driver ojek online duduk di atas motornya, bukan lagi main game, bukan rebahan sambil nunggu order, tapi sibuk ngomong bahasa Inggris sendiri. Logatnya medok khas Jawa Timur, tapi semangat belajarnya bikin netizen sampai luar negeri ikut kagum. Dan yang lebih bikin salut, semua itu dia lakukan cuma bermodal HP, Google Translate, dan jok motor. Namanya Ambarwanto. Di media sosial, ia dikenal lewat akun Mas Ambar 88. Belakangan ini, sosoknya viral karena rutin membagikan proses belajar bahasa Inggris di tengah aktivitasnya sebagai driver ojol di Surabaya. Here's a fun fact about me. I learn English while riding my ojek. I see a cat. Hello little cat. I see traffic. Oh no, chaos again. I am Japanese. Soon the accent comes out like Medok Deluxe. But that's part of the charm. Unknown words, try to Google Translate. Favorite it, down. And that's how my English keeps leveling up every day. Bukan kursus mahal, bukan lulusan luar negeri, bahkan bukan belajar di ruang kelas. Mas Ambar justru belajar di sela-sela mencari nafkah. Saat orderan sedang sepi, ia membuka Google Translate di ponselnya. Ia mendengarkan cara pengucapan sebuah kata, lalu mengulanginya berkali-kali sampai lidahnya terbiasa. Kadang satu kata diulang terus. Kadang satu kalimat pendek dipelajari sampai lancar. Dan semua itu dilakukan di pinggir jalan, di atas motor, sambil menunggu notifikasi order masuk. My daily life is my English lesson. I am an online driver, native Japanese speaker. I train my brain to think in English. I speak English even when I am alone. Road, traffic, customers, I comment all in English. I make daily videos to review my skills. If I don't know words, I Google Translate it, favorite it, and repeat until fluent. And that's how my English keep leveling up like game. Kebiasaan sederhana itu akhirnya jadi rutinitas harian. Bagi sebagian orang mungkin terlihat biasa, tapi buat banyak netizen, justru disitulah letak luar biasanya. Karena di saat banyak orang sibuk mengeluh, tidak punya kesempatan belajar, Mas Ambar malah membuktikan kalau belajar bisa dimulai dari mana saja. Ia pernah mengatakan, belajar bahasa Inggris itu gratis, yang dibutuhkan cuma effort. Kalimat sederhana, tapi menampar banyak orang. Why am I talking alone? I am an online driver in Surabaya. No time, no enough money for English school. Dan terus kepiye? I talk to myself in English every day. Google Translate is my best friend. I comment everything in front of me. The road, traffic, puddles, even the potholes. Watch English videos? Of course. Imitate the native speaker voice. Pause, repeat. Is it crazy? Maybe, but I feel my English is growing. Perjalanan hidup Mas Ambar sendiri juga bukan cerita yang instan. Sebelum menjadi driver ojol sejak tahun 2018, ia sempat berjualan es kacang hijau keliling di Surabaya. Ia kemudian memilih menjadi pengemudi ojek online karena merasa pekerjaannya lebih fleksibel dan tidak perlu repot memikirkan bahan dagangan setiap hari. Namun, siapa sangka, justru dari pekerjaan inilah semangat belajarnya tumbuh semakin besar. Dan ternyata, ada alasan yang jauh lebih menyentuh di balik semua perjuangan itu. Mas Ambar mengaku, motivasi terbesar belajar bahasa Inggris datang dari anak sematawayangnya yang kini duduk di bangku SMP. Awalnya, ia merasa sering menyuruh anaknya belajar, tapi dirinya sendiri tidak memberi contoh. Dari situlah, semuanya berubah. Ia akhirnya ikut belajar. Sedikit demi sedikit sampai menjadi kebiasaan, bukan demi gengsi, bukan demi viral, tapi demi menjadi contoh nyata untuk anaknya sendiri.
Dan mungkin inilah yang bikin kisahnya terasa begitu dekat dengan banyak orang tua di luar sana. Karena terkadang anak bukan cuma butuh nasihat, tapi juga butuh teladan. Perjalanan belajar Mas Ambar pun terus berkembang. Dari yang awalnya cuma mengandalkan Google Translate, ia mulai belajar lewat video media sosial, percakapan sehari-hari, sampai ikut komunitas bahasa Inggris. Ia bahkan pernah mengikuti program Rumah Bahasa Surabaya, sebuah program gratis dari pemerintah kota Surabaya yang membuka kelas bahasa asing untuk masyarakat umum. Bukan cuma itu, Mas Ambar juga aktif di komunitas English Conversation Club atau ECC Surabaya. Di sana, ia rutin latihan speaking bersama anak-anak muda setiap minggu. Meski usianya jadi yang paling senior di komunitas itu, semangatnya tidak pernah ketinggalan. Learning alone with Google Translate is okay. But how to test my English speaking skill? It's simple. I join English Conversation Club Surabaya. It's free. Just buy snack and drink at the base camp. Consume by yourself. Now I speak more, laugh more, and get new friends. Follow ID at Surabaya SCC for more information. Dan justru disitulah banyak orang mulai kagum. Karena tidak semua orang berani belajar hal baru di usia yang sudah tidak muda lagi. Apalagi belajar bahasa asing, yang sering bikin orang minder duluan sebelum mencoba. Seiring waktu, video-video Mas Ambar mulai ramai di media sosial. Netizen mulai memperhatikan sosok driver ojol dengan logat medok yang pede ngomong bahasa Inggris itu. Dan ternyata, responnya luar biasa positif. Banyak yang memberi semangat. Banyak juga yang membantu mengoreksi pengucapannya dengan cara baik. Bahkan beberapa akun dari luar negeri, termasuk Australia dan Belanda, ikut berinteraksi dengannya. Bayangkan, belajar bahasa Inggris dari atas motor di Surabaya, tapi akhirnya bisa ngobrol dengan orang luar negeri lewat media sosial. Sebuah hal yang mungkin dulu terasa mustahil, sekarang jadi nyata karena konsistensi. Kolom komentar pun penuh dukungan. Salah satu netizen menulis, aksen boleh medok deluxe, tapi semangatnya international class. Ada juga yang berkata, kalau Bapak bisa, saya juga harus bisa. Dan mungkin itulah kenapa kisah ini viral. Bukan karena sensasi, tapi karena banyak orang berasa tertampar, sekaligus termotivasi. Di era sekarang, media sosial memang sering dianggap tempat hiburan semata, tapi Mas Ambar membuktikan platform digital juga bisa jadi ruang belajar, ruang berkembang, bahkan membuka peluang baru. Ia bahkan sempat berkolaborasi dengan beberapa kreator konten seperti Londo Kampung dan Fabio Note pada tahun 2026. Meski begitu, Mas Ambar tetap menegaskan, semua kontennya bukan dibuat demi mengejar viral. Ia hanya mendokumentasikan proses belajar yang sedang ia jalani. Dan dari semua perjalanan itu, ada satu pesan sederhana yang paling membekas. Pede aja, kalau salah ya perbaiki. Karena salah juga bagian dari proses belajar. Kalimat yang terdengar ringan, tapi sebenarnya dalam banget. Karena seringkali yang menghambat seseorang untuk berkembang bukan kurang pintar, tapi takut terlihat salah.